Hari ini kita di pertemuan kedua ya. Kita akan membahas lebih mendalam dan lebih sistematis lagi mengenai mata kuliah studi kelayakan bisnis ya, mulai dari arti, ruang lingkup, serta manfaat dari studi kelayakan bisnis itu sendiri. Latar belakangnya, karena kita ya di Stipas, tentu latar belakangnya juga kita mengambil dari landasan keislaman ya. Di sini ada surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya sebagai mahasiswa yang beriman, kita harus berusaha ya sebisa mungkin untuk mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Wal tanzur ya, dan perhatikanlah nafsun, wahai manusia ya, maqaddamat lil ghad, apa yang akan kamu perbuat di esok hari ya. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Artinya di sini ada ini ya, ada bahasan mengenai studi kelayakan bisnis, khususnya tentang di sini ya, wal tanzur, artinya perhatikanlah, artinya kaitannya dengan SKB tentu saja memperhatikan bisnis ya, bisnis yang akan kita eksekusi gitu ya. Apakah sudah betul-betul matang perencanaan dan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya ya, karena bisnis yang akan kita jalankan itu betul-betul belum kita jalankan, sehingga persiapannya itu harus betul-betul matang ya. Nah, kemudian di hadis juga disebutkan ya mengenai SKB ini ya, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai, idza amila, ketika kamu melakukan sesuatu ya, ahadakum amalan ya, sebuah pekerjaan, an yutqinahu, yaitu kalian mengerjakannya dengan kesungguhan dan profesionalitas. Nah, kalau melihat dari SKB-nya sendiri atau studi kelayakan bisnis, kita tentu di sini ada dorongan ya untuk membuat perencanaan kelayakan bisnis dengan penuh kesungguhan dan juga profesionalitas. Artinya ketika kita sudah rampung di perencanaannya, tentu kita harus mengeksekusi perencanaan tersebut dengan penuh kesungguhan dan profesionalitas. Jadi studi kelayakan bisnis ini atau mata kuliah ini sangat didukung ya dari sisi keislamannya ya, terutama dari segi perencanaan, kesungguhan dan profesionalitas ketika kita memilih gitu ya untuk terjun membuat satu keputusan usaha baru atau bisnis baru. Nah, apa arti studi kelayakan bisnis? Kemarin kita udah bahas juga di kelas ya mengenai apa arti dari studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini ya merupakan penelaahan atau merupakan observasi ya atau analisis tentang apakah satu kegiatan investasi memberikan manfaat atau hasil bila dilaksanakan. Nah, studi kelayakan bisnis ini telah banyak dikenal ya oleh masyarakat, terutama oleh orang-orang ekonomi, termasuk pengusaha ya, terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang bisnis ya. Nah, banyak peluang dan kesempatan yang ada di dalam kegiatan bisnis menuntut adanya penilaian ya, penilaian kemudian sejauh mana kegiatan dan kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat atau benefit ya bila bisnis ini dilakukan. Nah, studi kelayakan bisnis ini merupakan dasar untuk menilai apakah kegiatan investasi atau suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak ya, layak untuk dieksekusi atau tidak gitu ya. Nah, bagi penanam modal atau investor, studi kelayakan bisnis dapat memberikan gambaran prospek bisnis dan seberapa besar kemungkinan tingkat manfaat atau benefit dapat diterima dari satu bisnis yang misalnya bisnis itu ditawarkan melalui proposal-proposal kita gitu ya kepada para investor. Nah, saat ini studi kelayakan bisnis ini menjadi tolak ukur yang sangat berguna ya sebagai dasar
penilaian keberhasilan suatu rencana bisnis, terutama oleh pihak investor dan lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan seperti bank-bank ya yang Ibu rekomendasikan, tentu saja bank syariah ya, sebelum mereka memberi bantuan dana atau modal kepada kita. Misalnya kalau kita ingin membuat usaha baru di di lini UMKM. Nah, dengan demikian ya, studi kelayakan yang juga nama kerennya sering disebut feasibility study ya, merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan ya. Pertimbangan apa? Di sini ya. Apakah misalnya di sini menerima atau menolak suatu rencana bisnis yang direncanakan? Misalnya penilaiannya dari membaca proposal yang diajukan oleh orang yang pengen dapat modal bantuan tadi. Yang kedua, apakah menghentikan atau mempertahankan bisnis yang sudah atau sedang dilaksanakan. Nah, studi kelayakan bisnis ini juga secara tidak langsung ya akan mempunyai keterkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Ya, pemerintah misalnya perlu menggunakan studi kelayakan bisnis terutama untuk melihat dampak dari adanya usaha atau bisnis tersebut bagi kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan tentu saja penyerapan tenaga kerja, kemudian pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa, dan penerimaan pajak. Nah, bagi masyarakat tentu saja akan banyak manfaatnya ya ketika proposal ajuan dana yang diajukan kepada lembaga keuangan tadi misalnya berhasil cair dan didapatkan oleh si pengusaha tadi. Tentu saja pengusaha butuh tenaga kerja, oleh karena itu secara langsung ya tenaga kerja itu biasanya memang diprioritaskan harusnya memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar di mana usaha itu dilaksanakannya. Nah, dari segi pajak juga tentu saja memberikan potensi ya. Kenapa? Karena nilai dari produk yang dihasilkan dari usaha tersebut itu biasanya nanti kalau sudah di titik tertentu dia harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk pajak kontribusi ke pemerintah. Nah, pemerintah tentu akan sangat berkepentingan ya dengan semakin banyak inovasi baru atau produk-produk baru yang muncul dari kreativitas masyarakat ya, karena sekecil apapun bentuk bisnis yang ada, kalau bisnis tersebut dikelola secara profesional ini akan memberikan dampak positif ya terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat kecil ya, karena saat ini pemerintah sangat mendorong perkembangan UMKM. Nah, konsep studi kelayakan bisnis ini adalah alat yang secara sadar dirancang untuk merealisasikan temuan-temuan baru atau bisnis-bisnis baru ya, dan pengembangan dari bisnis yang sudah ada juga boleh ya, tetapi memang pengembangannya harus dipropose secara objektif. Nah, hal tersebut didasarkan pada penilaian yang didukung oleh data yang lengkap dan dijamin keabsahannya serta dikaji dan dibahas oleh para ahli yang memiliki kompetensi untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu biasanya di dalam pengajuan pendanaan ke pihak perbankan ya peran analis ini sangat penting. Nah, peran analis ini biasanya mereka meminta data-data yang tersusun secara rapih ya, dan juga terlihat bertanggung jawab serta logis ya. Nah, kalau data-datanya mendukung itu biasanya dengan waktu yang tidak terlalu lama dana dari pihak lembaga keuangan itu juga bisa langsung cair kepada si pengusaha tadi ya, pengusaha kecil. Nah, penilaian dalam studi kelayakan bisnis dilakukan secara menyeluruh ya dari berbagai aspek seperti aspek-aspek yang di pertemuan kemarin kita sudah bahas, misalnya aspek teknis ya yang meliputi aspek operasional, kemudian aspek pemasaran dan seterusnya. Nah, dalam melakukan analisis atau penilaian studi kelayakan bisnis diperlukan berbagai informasi ya atau pengetahuan dari berbagai unsur ya, dari berbagai sumber serta dari berbagai disiplin ilmu ya. Nah, contohnya misalnya di sini kita bisa melihat ya
studi kelayakan bisnis di sini ada bidang disiplin ilmu saja gitu, disiplin ilmu apa saja gitu ya yang memiliki peranan yang sangat penting gitu ya dalam membuat studi kelayakan bisnis yang bisa diterima nanti usahanya ya. Di sini bisa dilihat bahwa untuk SKB sendiri ya memerlukan disiplin ilmu manajemen pemasaran ya. Sebentar. Perlu disiplin ilmu manajemen pemasaran terkait misalnya 4P, strategi STP dan seterusnya. Perlu juga disiplin ilmu manajemen operasional, kemudian manajemen keuangan tentu saja gitu ya. Kemudian juga AMDAL ya, konsep lingkungan dan masyarakat ya. Kemudian di sini diperlukan juga para ahli ya, ahli teknik misalnya di sini di bisnis usaha yang akan kita bangun adalah misalnya gitu ya di pertanian, tentu kita perlu ahli teknik pertanian, peternakan, perikanan misalnya, kerajinan dan seterusnya. Nah, di sini juga diperlukan ilmu-ilmu dasar yang menyangkut SKB ya, misalnya akuntansi, statistik, dan juga tentu saja ekonomi. Selain itu diperhatikan juga adanya kebijakan pemerintah ya. Nah, ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin ilmu ini menjadi modal dasar ya untuk membuat studi kelayakan bisnis ya. Apakah nantinya setelah digunakan disiplin-disiplin ilmu ini ya, usaha yang akan kita bangun itu layak atau tidak layak. Ya, tentu saja harapannya ketika kita udah punya ilmu-ilmunya, ketika kita buat SKB, diusahakan ya bahwa proposal dari kegiatan usaha yang akan kita lakukan itu layak ya, ada di titik layak. Sehingga kalau udah layak, kita misalnya udah punya bisnis plan-nya atau proposal pendanaannya, misalnya kita proposalnya udah tersusun dengan rapi dan profesional, ketika kita ingin mengajukan pendanaan ke lembaga keuangan itu biasanya sangat mendukung ya cairnya pendanaan yang kita ajukan. Nah, di sini tadi ya arti studi kelayakan bisnis sudah ya. Jadi seberapa layak gitu ya sebuah rencana bisnis yang akan kita bangun atau akan kita dirikan, memberikan nilai benefit kepada kita ya sebagai pelaku usaha, dan juga sebagai misalnya seberapa besar gitu benefit itu bisa memberikan manfaat kepada investor pada bidang usaha kita. Nah, analisis studi kelayakan bisnis tadi di sini disebutkan ya. Analisis apakah investasi memberikan manfaat bila dilaksanakan ya. Kemudian menjadi dasar keputusan investasi oleh investor dan lembaga keuangan. Jadi yang terlibat banyak ya, selain kita sebagai pengusaha yang pengen punya usaha impian gitu ya, kita juga pasti nanti akan terlibat dengan para investor dan juga lembaga keuangan. Kalau kita investornya misalnya butuh dana yang cukup besar. Nah, kemudian membantu menentukan apakah bisnis layak dijalankan atau tidak. Nah, kalau di semester kemarin di penganggaran perusahaan kita udah belajar ya mengenai layak tidaknya usaha dari beberapa usaha yang kita punya misalnya ya. Kalau di penganggaran perusahaan misalnya dilihat di IRR-nya, kemudian yang paling sederhana dilihat dari HPP dan margin keuntungan yang akan kita dapatkan ya. Kemudian juga MPP-nya dilihat juga. Nah, yang terakhir adalah menjadi alat objektif untuk menilai dampak ekonomi dan sosial suatu bisnis. Tadi dampak ekonominya apakah misalnya bisa memberikan kontribusi pajak atau tidak, kemudian dapat mengurangi angka pengangguran atau tidak gitu ya. Kemudian dampak sosial suatu bisnisnya ya tadi udah dibahasnya. Nah, sekarang pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis tentu saja investor ya. Karena kalau kita sebagai akademisi ekonomi tentu harus belajar ya bagaimana caranya kita punya usaha yang nilai modalnya cukup tinggi sehingga nilai kembalinya ya atau income-nya juga cukup besar ya, sehingga ya
perlu dana yang tinggi. Kalau dananya yang tinggi tentu kita perlu investor. Nah, investor ini tentu nanti akan menilai ya kelayakan dan potensi keuntungan dari proposal yang udah kita buat, dari rencana atau blueprint rencana usaha yang kita inginkan ya. Harus tersusun dengan baik, terutama menyangkut angka-angka, karena biasanya investor melihat dari sisi angkanya, seberapa besar nih margin keuntungan yang bisa balik ke investor gitu ya, atau seberapa besar gitu ya nilai risiko yang bisa dilihat dari laporan perencanaan keuangan kalian. Kemudian di sini ada kreditor atau bank ya, menilai kemampuan pengembalian pinjaman ya. Kan kalau bank biasanya pinjaman ya. Nah, dilihat juga biasanya kalau yang pernah ibu alami gitu ya, menilai kemampuan pengembalian pinjaman itu dilihat dari seberapa besar arus kas yang berputar di usaha kita, misalnya seberapa besar atau seberapa banyak nilai penjualan kita di 3 bulan terakhir ya. Salah satunya dilihat dari arus kas di rekening koran bank kita ya. Kemudian bagi analis di sini adalah alat bantu ya dalam penilaian bisnis baru atau pengembangan. Nah, biasanya mereka setelah misalnya ada pengajuan nih dari bagian marketing perbankan gitu ya, ada pengajuan nasabah untuk mendapatkan kur saja misalnya contohnya ya, supaya mudah terbayangkan. Nah, dari pengajuan tersebut biasanya si pengusaha yang butuh dana itu dia diharuskan untuk membuat laporan keuangan. Nah, biasanya analis itu mewawancara apakah betul apa yang ia catatkan di laporan keuangan itu, atau dari narasi jawaban kita ternyata ada sesuatu yang meragukan. Nah, biasanya analis ini bisa melihat ya dari kalau misalnya via telepon, dari intonasi bicara kita gitu ya, apakah ini logis atau tidak. Biasanya kalau kurang logis, nah analis ini hanya mencairkan beberapa persen saja dari pengajuan. Misalnya dari total 100 juta, kalau dari jawaban kita kurang meyakinkan, biasanya analis mencairkannya 50%-nya atau 75%-nya. Tentu hal-hal yang lain juga dipertimbangkan. Contoh misalnya dari nilai pendapatan, terus apakah kita juga selain memiliki rencana usaha yang tadi gitu ya, punya penghasilan lain atau tidak ya, istilahnya take home pay-nya kalau kita kerja di swasta ya, dan seterusnya. Nah, di sini bagi masyarakat mendapat manfaat ekonomi dan sosial tentu saja ya, karena biasanya kalau ada usaha baru ya, ada tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian juga biasanya kalau pengusahanya untung ya, ada bagian tertentu dari pengusaha tersebut yang diberikan kepada masyarakat sekitar ya. Kemudian bagi pemerintah, nah menilai dampak ekonomi makro dan mikro ya, makronya seperti apa, mikronya seperti apa ya. Nah, yang selanjutnya adalah siklus pengembangan bisnis ya. Ada beberapa tahapan ya dalam siklus bisnis. Yang pertama, ini adalah tahapan identifikasi, di mana identifikasi ini di dalam SKB adalah menemukan peluang bisnis potensial. Bagaimana ya? Di sini diidentifikasi ya, kita akan mengetahui ya tahap awal, atau mencoba mengetahui tahap awal dalam siklus perencanaan, dan juga tahap pelaksanaan bisnisnya seperti apa. Nah, tahap ini dilakukan ya dengan maksud untuk mendapat gambaran mengenai kemampuan potensial ya dari bisnis yang akan dilaksanakan ya, atau sering disebut identifikasi potensi bisnis. Jadi masih berupa potensi ya, karena belum dieksekusi. Nah, usulan-usulan bisnis ini bisa datang dari berbagai sumber ya, misalnya dari investor, kemudian dari para ahli dalam bidang teknis, pemerintah daerah setempat, konsultan, dan mungkin dari pebisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah tahapan persiapan dan analisis ya. Di tahap persiapan dan analisis ini meliputi semua kegiatan ya yang perlu dilakukan
terhadap pelaksanaan suatu bisnis yang akan dilaksanakan. Jadi tahapan persiapan dan analisis ya. Hal ini biasanya diawali dengan pembuatan studi kelayakan bisnis ya atau feasibility study dari kegiatan bisnis di lokasi tertentu yang sudah ditentukan, yang meliputi berbagai aspek seperti aspek teknis, aspek pasar, aspek finansial, dan aspek kebijakan pemerintah ya. Nah, kemudian penilaian atau appraisal ya, menilai hasil studi dan asumsi. Nah, setelah suatu kegiatan bisnis dipersiapkan, nah, biasanya dilakukan suatu pengkajian atau penilaian atau appraisal ya oleh tim penilai dari manajemen perusahaan ya, appraisalnya ya atau penilaiannya. Selain dari manajemen perusahaan atau misalnya dari kita sebagai calon pengusaha, nanti juga dinilai oleh investor ya atau kreditor dari pihak bank tadi ya. Pada tahap penilaian, studi kelayakan bisnis yang telah disusun dinilai kembali. Jadi di screening kembali ya. Nah, apakah data kemudian dan perhitungannya sudah benar atau tidak, kemudian apakah ada markup, kemudian markupnya masuk akal atau tidak ya, atau misalnya asumsi-asumsi yang dipakai dari berbagai aspek yang terdapat pada proposal kita ya, itu dapat diterima atau sudah sesuai atau belum gitu ya. Karena investor juga kan mereka punya prinsip yang sama juga ya dengan para kreditor, termasuk kita juga ya punya prinsip prudensial atau kehati-hatian ya, terutama mereka yang mau menginvestasikan uangnya. Nah, di sini dalam tahap ini suatu tim dapat memberikan pandangannya ya, karena kita biasanya kalau mau punya usaha yang dengan modal yang cukup besar, tentu kita butuh pandangan dari expert ya. Nah, apabila tim penilai ini menyimpulkan bahwa rencana kegiatan bisnis tersebut masuk akal ya, investasi tentu bisa dilaksanakan. Tetapi jika ternyata tim penilainya menemukan kekurangan yang cukup serius, kemudian adanya kemungkinan bagi analis gitu ya untuk merubah kegiatan bisnis atau merombak atau memodifikasi ya, maka hal tersebut kalau misalnya dirasa diperlukan ya perlu juga ya perbaikan. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap pelaksanaan ya. Tahap pelaksanaan ini mengimplementasikan rencana bisnis yang sudah di beberapa tahapan yang tadi ya, dari tahapan identifikasi, persiapan dan analisis serta appraisal. Nah, tahap pelaksanaan ini merupakan tahap yang terpenting ya dan tahap yang paling serius gitu ya dalam suatu siklus yang sudah direncanakan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam tahap ini adalah bisnis yang dilaksanakan harus diusahakan untuk dapat mencapai manfaat yang telah ditetapkan ya, itu standar minimal. Standar maksimalnya ketika di perjalanan, kalau ada potensi keuntungan yang lebih tinggi, tentu kita bisa memilih itu, tentu saja dengan pertimbangan yang matang ya. Nah, bisnis yang akan dilaksanakan ini punya pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya ya, baik pengaruh positif maupun negatif. Nah, ketika ada potensi pengaruh negatif, tentu kita harus berusaha untuk meminimalisirnya ya. Nah, di pelaksanaan ya merupakan tahap mengoperasionalkan segala hal yang sudah dirumuskan ya. Kemudian direkomendasikan dalam kelayakan bisnis tersebut. Kemudian juga harus dipegang prinsip manajemennya serta secara konsekuen dan konsisten yang melaksanakan kelayakan bisnis yang sudah dirumuskan atau direncanakan ya. Yang paling sulit ketika mengeksekusi atau melaksanakan SKB itu adalah di variabel konsistensi ya, karena ujiannya di variabel konsistensi ini yang udah ibu alami gitu ya, itu yang paling menguji. Nah, pelaksanaan ini ya merupakan satu proses perbaikan dan proses belajar dari pengalaman, sehingga dapat dikatakan sebagai siklus mini ya di dalam siklus bisnis yang lebih besar. Nah, para analis bisnis pada umumnya membagi tahap pelaksanaan ke dalam 2 periode yang berbeda ya. Yang pertama adalah periode penanaman modal, di mana ketika modal utama dari kegiatan ditanamkan. Nah, jika kegiatan bisnis tersebut dibiayai dengan bantuan pinjaman dari lembaga keuangan atau pihak ketiga ya. Kemudian periode penanaman modal ini
mungkin sejalan ya dengan periode pengeluaran pinjaman dari lembaga keuangan tersebut. Yang kedua, tahapnya adalah periode pembangunan atau periode melaksanakan kegiatan investasi ya. Jadi diulang ya bahwa tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama adalah periode penanaman modal, yang kedua adalah periode pembangunan atau pelaksanaan kegiatan investasi. Yang terakhir di sini ada evaluasi ya. Evaluasi ini menilai hasil dan perbaikan untuk masa depan. Jadi ketika sudah berjalan biasanya dilihat seberapa besar penyimpangan dari perencanaan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Apakah penyimpangannya ini ekstrim buruk atau masih di batas toleransi. Nah, biasanya evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki kegiatan bisnis atau kegiatan usaha di periode berikutnya dengan mencari jalan keluar supaya resiko-resiko yang terjadi pada periode ini tidak terjadi di periode selanjutnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya kalau kita gambarkan di SKB. Itu ada identifikasi, ya bisnis apa yang akan kita jalankan. Bisa saja idenya dari kita, dari investor, dari lembaga keuangan, atau bisa saja dari expert-expert yang memang kita pengen punya bisnis di usaha tersebut. Kemudian ada persiapan dan analisis ya. Kemudian ada penilaian, appraisal, kemudian pelaksanaan, dan ini evaluasi ya. Selanjutnya kita membahas di sini ya, budget atau anggaran dalam kegiatan bisnis. Baik, anggaran ya adalah rencana sistematis dalam unit moneter untuk periode tertentu ya. Fungsinya untuk apa? Di sini berfungsi sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan ya. Nah, kalau misalnya kita fokusnya di bidang pertanian, misalnya usahanya kita pengen fokus di usaha pertanian, itu biasanya ada istilah khusus ya, yaitu farm budget. Nah, bisnis budget atau budgeting ya, atau anggaran bisnis merupakan suatu rencana ya yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Biasanya dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Bisa misalnya semesteran, bisa caturulanan, bisa tahunan, 5 tahunan, dan seterusnya. Tergantung dari besarnya usaha kita ya. Dan penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba atau profit planning ya. Di dalam perencanaan laba, pihak manajemen menyusun rencana operasional yang implikasinya dinyatakan dalam laporan laba rugi jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian neraca kas, modal kerja, dan seterusnya. Atau misalnya biaya produksi, biaya overhead pabrik, dan seterusnya. Nah, untuk menggambarkan anggaran dan proses penyusunan anggaran, layaknya sebagai suatu proyek pembangunan gedung berlantai 30 misalnya ya. Untuk membangun gedung tersebut diperlukan waktu 3 tahun. Nah, gedung tersebut misalnya ya akan dibangun berdasarkan cetak biru atau blueprint dan berdasarkan rencana biaya yang dibuat oleh arsitek. Nah, setiap bulan dibuat anggaran biaya untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap bagian gedung tersebut. Jadi dibangunnya per periode gitu ya, menggunakan anggaran juga per periode. Nah, sehingga keseluruhan pekerjaan gedung tersebut dapat terlaksana sesuai dengan blueprint yang telah dibuat dengan rencana biaya ya yang telah disusun dengan baik. Nah, di sini disebutkan ya bahwa digunakan di dalam 2 analisis yang untuk budgeting ini. Yang pertama adalah income analysis atau income analysis ya, untuk evaluasi efisiensi usaha. Nah, di sini income analysis ini adalah analisis pendapatan usaha, contohnya
dipakai untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu usaha atau beberapa usaha. Ya, jadi budgeting ini digunakan untuk efisiensi modal usaha, sehingga modalnya betul-betul digunakan seefisien mungkin. Nggak ada misalnya pemborosan ke ranah-ranah yang tidak perlu. Nah, kemudian income analysis ini untuk melihat perilaku usaha yang sedang berlangsung, ya. Kemudian periode yang biasa dipakai biasanya adalah siklus musim atau 1 tahun biasanya gitu ya, tapi ini tergantung dari kebijakan perusahaan, mau periodenya semesteran, tahunan, caturulanan, dan seterusnya. Nah, perhitungan ini tidak memakai diskonto dan biasanya menggunakan harga yang sedang berlaku. Kemudian yang kedua adalah bisnis analisis, ya. Di bisnis analisis ini biasanya membandingkan biaya dengan manfaat untuk menilai kelayakan dari suatu usulan bisnis tersebut. Kemudian untuk bisnis analisis ini periode jangka waktu usahanya biasanya tahunan, sehingga dipakai nilai berdiskonto dengan memperhatikan time value of money, ya. Kita udah sering bahas ya time value of money. Kemudian di bisnis analisis ini digunakan juga untuk memperkirakan tambahan manfaat bersih atau incremental net benefit yang ditimbulkan dari usaha tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya gambaran mengenai analisis usaha, misalnya di unit usaha farm budget. Nah, di sini ada anggaran usaha, ya, atau budgeting anggaran usaha untuk misalnya kita mau membangun usaha pertanian. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Tentu saja yang paling krusial adalah bidang kajian ekonomi dan juga bidang kajian akuntansi. Nah, di sini ketika kita ingin membuat budgeting usaha yang ingin kita bangun tadi, tentu kita harus membuat yang namanya analisis pendapatan dari usaha yang akan kita bangun tadi. Dan tentu juga kita jangan lupa mengenai analisis bisnisnya. Nah, tadi disebutkan untuk analisis bisnis ada analisis finansial dan juga analisis ekonomi, di mana biasanya untuk melihat kelayakan dari usaha yang akan kita bangun itu, kita nanti harus mencari NPV-nya, ya, termasuk IRR dan BC ratio-nya. Kemudian di analisis pendapatan kita bisa melihat bahwa kita harus bisa menilai, ya, atau memprediksi seberapa besar misalnya pendapatan cabang usaha kalau kita punya cabang, kemudian seberapa besar pendapatan bersih usaha yang kita bangun tadi, ya. Jadi memang biasanya investor dan juga lembaga keuangan mereka fokusnya di sini, berapa pendapatan bersih usaha, ya. Kemudian kalau dari pendapatan cabang usaha biasanya dilihat dari gross output atau pendapatan kotornya. Kemudian di sini ada net output, pengeluaran net output. Kemudian nanti didapatkan gross margin atau margin kotornya, sehingga nanti didapatkan profit, ya. Nah, di pendapatan usaha sendiri, misalnya di sini ada pendapatan dari tenaga kerja, pendapatan modal, dan pendapatan dari manajemen, sehingga kita nanti bisa melihat di sini RC-nya, ya. Nah, RC ini merupakan rasio dari return, ya, dibagi cost. Nah, SKB ini syaratnya harus return lebih besar dari cost, ya. Oleh karena itu, jika returnnya lebih besar, tentu hal ini akan memberikan peluang, ya, untuk diterimanya bakal calon bisnis usaha kita didanai oleh para investor dan juga oleh mungkin lembaga keuangan, ya, seperti di bank syariah. Bagaimana kalau misalnya returnnya lebih kecil daripada cost? Nah, ini udah nggak layak, ya. Jadi
imbal hasilnya lebih kecil daripada biayanya, itu nggak masuk di akal, itu otomatis biasanya langsung ditolak.